Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membuat aplikasi pemesanan lapangan futsal menggunakan Microsoft Excel guna untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah multimedia UBS Karawang. Kita akan langsung masuk ke studi kasus di Microsoft Excel. Kita langsung saja di pembuatan aplikasi pemesanan lapangan futsal, di mana desainnya telah kita buatkan sebelumnya. Kita mempunyai beberapa sheet antara lain seperti sheet home, pemesanan, jadwal, lapangan, pemasukan, dan kwitansi. Untuk yang pertama kita akan di sheet home. Kita mempunyai beberapa button antara lain seperti button pemesanan, jadwal, lapangan, pemasukan, dan kwitansi. Dan tiap-tiap button belum mempunyai hyperlink yang disambungkan dan diarahkan ke tiap-tiap sheet yang bersangkutan. Untuk yang pertama kita akan membuat hyperlink di button pemesanan, kemudian pilih hyperlink, akan muncul jendela sebagai berikut. Terus kita pilih place in this document, terus pilih pemesanan, lalu oke. Place this document adalah dokumen yang sedang kita buka ini. Terus oke. Kita coba klik pada pemesanan, maka akan dialihkan ke sheet pemesanan. Kita akan terapkan hyperlink ke tiap-tiap button yang berikutnya. Adapun button home di tiap-tiap sheet, untuk kembali home kita juga aktifkan hyperlinknya. Selanjutnya kita akan pergi ke sheet lapangan, di mana kita akan membuat daftar lapangan futsal, yaitu dengan menginput ID lapangan futsal, nama lapangan futsal, serta tarif per jam dari tiap-tiap lapangan. Oke, kita sudah mempunyai daftar lapangan futsal, di mana setiap lapangan futsal mempunyai ID, nama lapangan, dan tarif per jam. Kemudian langkah selanjutnya kita pergi ke sheet jadwal untuk membuat jadwal dari tiap-tiap lapangan. Untuk tiap-tiap lapangannya nantinya akan mempunyai tabel masing-masing. Untuk sekarang kita mempunyai satu buah tabel, yaitu lapangan sintetis 1, kemudian kita akan copy pastekan ke lapangan yang lainnya. Kemudian kita ubah warna dari tiap-tiap tabel menjadi abu-abu. Kemudian kita pergi ke sheet pemesanan untuk membuat tabel pemesanan, di mana metode inputnya kita menggunakan form pemesanan, yaitu menggunakan makro dan bahasa Visual Basic for Application. Untuk langkah yang pertama kita akan membuat form pemesanan. Kita pergi ke menu developer, terus pilih Visual Basic, maka akan muncul jendela Microsoft Visual Basic for Application. Kita pilih form pemesanan, maka akan muncul tampilan form pemesanan yang telah kita buat pada sebelumnya. Kita akan membuat codingannya, yaitu untuk mengaktifkan tombol simpan dan tombol keluar. Untuk pergi ke codingan, kita bisa klik 2 kali pada tombol atau button simpan.
maka akan muncul jendela sebagai berikut. Kita akan memasukkan sebuah codingan ke dalam button simpan, di mana kita sebelumnya sudah mempunyai codingannya. Kita tinggal copy paste untuk mempersingkat waktu. Kita juga akan mengaktifkan tombol keluar, di mana kita akan memasukkan codingannya. Kita copy paste dari codingan yang sebelumnya kita punya. Kemudian kita coba jalankan dan form akan muncul. Langkah selanjutnya yaitu mengaktifkan button input pemesanan. Pertama kita pergi ke menu developer, terus ke makro, kemudian kita membuat sebuah modul dengan nama pemesanan. Kemudian kita create, maka akan muncul jendela sebagai berikut. Kemudian kita tuliskan codingan agar form pemesanan nantinya muncul. Kemudian kita klik kanan pada button input pemesanan, lalu pilih action makro, terus pilih pemesanan, terus OK. Kemudian kita coba klik pada info pemesanan, maka akan muncul form pemesanan. Kita coba input sebuah pemesanan mulai dari nomor pemesanan, nama pemesanan, nomor HP, tanggal, lapangan, jam mulai, jam selesai, dan uang DP. Kemudian kita klik simpan, lalu keluar, maka data akan masuk dalam tabel pemesanan. Kita juga akan mengubah tarif per jam, lama bermain, total pembayaran, pelunasan, dan sisa pembayaran. Kita juga akan mengubah lapangan menjadi list. Kita pergi ke menu data, terus ke data validation, kita pilih list. Kita ambil source-nya dari lapangan, itu adalah nama lapangan. Maka akan muncul list bagi berikut. Kita juga akan menginput tarif per jam dengan menggunakan VLOOKUP untuk mengambil data tarif per jam yang ada di tabel lapangan dengan mengacu nama dari lapangan. Yang sebelumnya kita akan buat name manager, kita pilih new, terus bikin nama lapangan. Kita ambil ranknya dari nama lapangan hingga tarif per jam yang ada di tabel lapangan, terus OK. Kemudian close. Kita coba isikan untuk tarif per jam. Yang sebelumnya kita akan coba cek dulu menggunakan isBlank. Jika lapangan kosong, maka tarif per jam juga kosong. Maka akan kita tuliskan rumus sama dengan if isBlank F7 titik koma kosong, kemudian VLOOKUP F7 kita ulangi, ada kesalahan, sama dengan if isBlank kemudian F7 titik koma kosong, kemudian kita VLOOKUP F7 dengan name manager yang tadi kita buat, yaitu lapangan. Terus kita ambil data tarif per jam berada di kolom berapa. Untuk di name manager tarif per jam berada di kolom 2, maka kita bisa tuliskan titik koma 2 titik koma kosong. Ada kesalahan, seharusnya tidak ada tulisan pemesanan. Kita hapus. Maka akan muncul RP 120 jika kita menggunakan lapangan sintetis 1. Yang selanjutnya itu lama bermain.
Lama bermain ditambahkan dari jam selesai dikurangi jam mulai. Kita bisa tuliskan rumus sama dengan jam selesai dikurangi jam mulai, maka akan menghasilkan 3 jam. Kita ubah formatnya menjadi custom. Kita coba pilih. Kita coba tuliskan H atau hours atau jam, terus string jam, kemudian oke. Maka akan muncul tulisan 3 jam. Selanjutnya itu total pembayaran yang didapat dari tarif per jam dikali lama bermain. Kita bisa tuliskan rumus sama dengan tarif per jam dikali lama bermain dikali 24. 24 karena lama bermain formatnya tem, maka dikali 24, maka akan muncul hasil Rp420.000. Untuk pelunasan di input saat pemesan bermain futsal, yang kemudian sisa pembayaran adalah hasil dari total pembayaran dikurangi DP dikurangi pelunasan. Kita bisa tuliskan rumus sama dengan total pembayaran dikurangi DP dikurangi pelunasan, sehingga akan muncul hasil Rp320.000. Selanjutnya kita akan pergi ke sheet kwitansi untuk membuat kwitansi pemesanan atau booking, yang sebelumnya desainnya kita sudah buatkan dan disesuaikan dengan print out. Kita akan mengambil nama pemesan, lapangan, jam mulai, jam selesai, lama bermain, total harga, menggunakan VLOOKUP yang berada di tabel pemesanan berdasarkan nomor pemesanan. Untuk langkah yang pertama, kita buatkan name manager terlebih dahulu. Kita bikin baru dengan nama pemesanan, kita ambil ranknya di tabel pemesanan. Kita ubah nilainya sampai 200 agar nyampe baris ke 200. Kemudian kita akan membuat data validation pada nomor pemesanan yang diambil dari nomor pemesanan yang berada di tabel pemesanan. Kita ke data, kemudian data validation, criteria list, ambil rank nomor pemesanan yang ada di tabel pemesanan. Untuk tanggal bermain, nama pemesan, lapangan, dan yang lainnya, kita bisa menggunakan VLOOKUP untuk mengambil data yang berada di tabel pemesanan. Untuk yang pertama, misalkan kita akan coba tanggal bermain, kita copy paste rumus VLOOKUP yang ada di tabel pemesanan, kita masukkan ke tanggal bermain. Kita tinggal ubah name manajernya dan kolom keberapa. Dan kita jangan lupa kasih is blank untuk mengecek jika nomor pemesanan kosong, maka tanggal bermain juga akan kosong. VLOOKUP berdasarkan nomor pemesanan, kemudian ke name manager pemesanan, kita ambil kolom untuk tanggal bermain, yaitu berada pada kolom keempat. Maka akan muncul tanggal seperti yang berada di dalam tabel pemesanan. Kemudian selanjutnya nama pemesanan kita bisa copy paste dari rumus yang berada di tanggal bermain. Tinggal kita ubah kolom berdasarkan yang ada di tabel pemesanan. Kemudian kita terapkan VLOOKUP juga ke lapangan. Kita copy paste yang ada di nama, kita ubah kolomnya. Di jam mulai juga kita copy paste, tinggal ubah kolomnya. Di jam selesai juga serta di lama bermain
kita ubah kolomnya. Untuk lama bermain, kita ganti formatnya menjadi custom, yaitu H atau horse, terus string jam. Selanjutnya, kita juga akan terapkan VLOOKUP pada total harga atau total pembayaran, kemudian TP dan sisa pembayaran. Untuk total harga, kita bisa copy paste, tinggal sesuaikan kolomnya. Untuk TP, kita tinggal copy paste juga, tinggal sesuaikan kolomnya. Dan yang terakhir, sisa pembayaran, kita copy paste juga. Dan untuk total bayar sama dengan total harga. Kita ubah formatnya menjadi accounting. Selanjutnya, kita akan pergi ke situ pemasukan untuk menginput data yang ada di pemasukan. Untuk pemasukan, kita mempunyai tabel untuk tiap-tiap periodenya. Misalkan ada periode Juli 2020 dan ada total pemasukan selama bulan Juli, serta di bawahnya ada periode Agustus 2020 dan di bawahnya juga ada total pemasukan selama bulan Agustus. Begitu seterusnya di bulan-bulan selanjutnya. Yang pertama, kita akan input nomor pemasukan, kemudian nomor pemesanan. Pemasukan kita input manual dan kita akan di formatnya menjadi custom. Kita ganti coba sesuai dengan bulannya, misalkan Juli 001. Kemudian nomor pemasukan kita bisa menggunakan data validasi dengan kriteria list. Kemudian kita ambil ranknya di tabel pemesanan. Terus oke, maka nomor pemesanan kita dapatkan. Kita ubah custom untuk formatnya, yaitu sesuai dengan apa yang ada di tabel pemesanan, yaitu NP000. Kemudian kita copy pastekan untuk ke bawah. Selanjutnya, untuk nama pemesanan kita bisa menggunakan VLOOKUP untuk mengambil nama pemesanan yang berada di tabel pemesanan. Kita coba tuliskan rumusnya sama dengan if, kemudian kita cek is blanknya. Jika nomor pemesanan kosong, maka nama pemesanan kosong. Kemudian kita VLOOKUP berdasarkan nomor pemesanan. Kita ambil name manager pemesanan kolom 2, yaitu untuk nama pemesan. Maka akan muncul nama pemesan berdasarkan nomor pemesanannya. Kemudian kita input tanggal menggunakan VLOOKUP yang kita copy paste dari nama pemesanan, tinggal kita ubah kolomnya. Begitu juga dengan lapangan, kita masih menggunakan VLOOKUP, tinggal ubah kolomnya. Dan juga pemasukan, tinggal ubah kolomnya. Maka ketika kita cek nomor pemesanan kosong, yang lainnya juga ikut kosong, karena ini dari rumus is blank. Kemudian kita ubah format dari tanggal menjadi short date. Di lapangan kita rata tengah. Kemudian di pemasukan kita ubah formatnya menjadi accounting.
Selanjutnya kita akan memasukkan rumus yang ada di total pemasukan pada bulan Juli, yaitu sama dengan sum dari sel G10 sampai G40. Maka akan muncul hasil untuk tahap terakhir. Kita akan mencoba menggunakan aplikasi pemesanan lapangan futsal dari awal sampai akhir. Yang pertama, kita akan coba menginput sebuah pemesanan. Kita akan pergi ke sheet pemesanan, kemudian kita klik input pemesanan, kita isi form, selanjutnya kita klik simpan dan keluar. Maka data kedua akan masuk ke tabel pemesanan. Tinggal kita copy pastekan format dari tarifnya, sebelumnya kita belum copy paste, dan lama bermain juga kita belum copy paste formatnya. Total pembayaran hingga sisa pembayaran kita copy paste format untuk yang di bawahnya. Kita coba input kembali, yaitu data ketiga. Selanjutnya kita simpan dan keluar. Maka data pemesanan nomor 3 akan muncul di tabel pemesanan. Setelah menginput data pemesanan, kita ubah jadwal yang telah terpesan atau terbooking jadi warna merah muda. Misalkan untuk pemesanan nomor 1, yaitu pada tanggal 21, lapangan final 1, tanggal 21, kita ubah warnanya pada jam 1 sampai jam 4. Ada yang salah, seharusnya jam 2 sampai jam 5. Untuk penginputan jadwal, perubahan jadwal jangan sampai salah. Selanjutnya data pemesanan yang nomor 2 kita ubah jadi merah juga. Serta data pemesanan yang nomor 3. Kemudian kita bisa membuat kwitansi bukti booking untuk tiap-tiap pemesanannya. Misalkan kita di NP002, maka akan muncul datanya. Ataupun yang NP003. Kita juga nantinya bisa di print untuk kwitansi bukti bookingnya. Untuk pelunasan akan diinput ketika pemesan sedang bermain. Misalkan kita input pelunasannya dan sisa pembayarannya jadi kosong. Setelah itu kita input ke pemasukan yang sudah lunas. Kemudian kita kembalikan jadwalnya kembali tersedia. Untuk nomor pemesanan yang kedua, misalkan sudah lunas juga, maka sistem pembayaran kosong, dan yang ketiga terlunasi juga. Langkah selanjutnya adalah kita menginput ke
pemasukan. Kita copy paste formatnya untuk yang di bawahnya. Ya, data yang ketiga kita masukkan, kita copy paste semua agar formatnya sama dengan yang di atasnya, dan seluruh pemasukan akan terjumlah di total pemasukan. Demikian aplikasi pemesanan lapangan futsal yang telah kami buat menggunakan Microsoft Excel. Kami berterima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.